Internal Keraton Kasunanan Solo kembali bergejolak. Usai Pakubuwono XIII meninggal dunia 2 November 2025, muncul kembali dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan ini. Peristiwa itu kembali membuka riwayat serupa yang mengguncang Keraton Solo tahun 2004 silam setelah Pakubuwono XII meninggal. Kali ini muncul dua sosok yang sama-sama diklaim berhak menjadi Pakubuwono XIV, yakni KGP-AA Gusti Purboyo dan KGP-H Hangabey. Lantas, seperti apa riwayat perebutan tahta Keraton Kasunanan Solo? Simak selengkapnya dalam video berikut. Mangkatnya Pakubuwono XII pada Juni 2004 silam menjadi awal mula konflik perebutan tahta Keraton Kasunanan Solo. Pasalnya, Pakubuwono XII semasa hidupnya tidak pernah menunjuk permaisuri dan putra mahkota yang membuat keturunan Pakubuwono XII saling klaim sebagai ahli waris tahta. Saat itu, dua kubu mendeklarasikan diri sebagai Raja Keraton Solo. Pertama adalah Hangabey yang didukung kerabat keraton lainnya mengumumkan dirinya sebagai Pakubuwono baru pada 31 Agustus 2004. Lalu kedua ada Tejo Wulan yang juga menyatakan diri sebagai ahli waris tahta pada 9 November 2004. Aksi saling klaim keduanya membuat terjadinya dualisme di Keraton Solo. Konflik internal keraton yang terus memanas membuat wali kota Solo saat itu Joko Widodo untuk turun tangan pada 2012. Saat itu Jokowi menengahi konflik itu bersama anggota DPR Muriati Sudibyo. Kedua pihak yang berkonflik melakukan pertemuan di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan Hangabey dan Tejo Wulan berdamai serta menandatangani akta rekonsiliasi. Berdasarkan kesepakatan itu, Hangabey tetap menjadi raja, sementara Tejo Wulan menjadi Mahapati dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGP-H Panembahan Agung. Meski telah didamaikan, nyatanya internal Keraton Solo masih bergejolak. Sejumlah keturunan Pakubuwono XII menolak rekonsiliasi. Mereka lalu mendirikan Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton. Lembaga ini kemudian memberhentikan Hangabey dari posisinya sebagai raja setelah menilai sang raja melakukan beberapa kali pelanggaran. LDA pun melarang raja bersama pendukungnya memasuki kawasan Keraton Kasunanan Solo. Akhirnya, Hangabey yang sudah bersatu dengan Tejo Wulan pun menjadi tidak bisa bertahta di Sasana Sewaka Keraton Solo. Konflik internal yang terus memanas membuat Jokowi kembali turun tangan. Saat itu Jokowi menjabat sebagai presiden pada 2017. Ia mengutus anggota One Team Press Jenderal Purnawirawan Subagio HS untuk melakukan upaya rekonsiliasi. Upaya rekonsiliasi itu membuahkan hasil, tetapi hanya di atas kertas. Usai berdamai, konflik antara pihak keraton dengan LDA tetap berlanjut, bahkan sampai tahun 2022. Dualisme kepemimpinan Keraton Kasunanan Solo kembali terjadi. Setelah meninggalnya Pakubuwono XIII, dua sosok sama-sama diklaim berhak menjadi Pakubuwono XIV. Penetapan KGP-AA Gusti Purboyo dan KGP-H Hangabey sebagai Pakubuwono XIV dilakukan secara terpisah usai wafatnya PB13. Peristiwa ini membuat publik bertanya-tanya soal siapa penerus tahta yang sah, sekaligus memperlebar perbedaan pandangan di internal keluarga besar keraton. Sebagai informasi, PB13 menikah sebanyak 3 kali sepanjang hidupnya. Pernikahan terakhirnya yakni dengan Kanjeng Gusti Ratu Pakubuwono yang menjadi permaisuri usai Pakubuwono XIII naik tahta. Dari pernikahan itu, lahirlah GRM Suryo Aryo Mustiko atau Gusti Pangeran Haryo Purboyo atau KGP-H Purbaya atau KGP-AA Hamengkunegoro. Purboyo lalu diangkat menjadi putra mahkota pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan upacara tinggalan dalam Jumenengan yang ke-18. Setelah PB13 meninggal, Purboyo mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Keraton Solo yang baru dengan gelar PB14. Pembacaan ikrar kesanggupannya dilakukan saat jenazah sang ayah,
hendak diberangkatkan ke makam Raja-Raja Imogiri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. GKR Timor selaku kakak tertua Purboyo menyatakan langkah sang adik itu sudah sesuai adat Kasunanan. Ia menilai deklarasi Purboyo untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan usai PB 13 mangkat. Namun Kamis 13 November 2025, Lembaga Dewan Adat juga menobatkan KGPH Hangabei menjadi Pakubuwono XIV dalam upacara di Sasana Handrawina. Prosesi itu diwarnai ketegangan usai putri tertua PB 13 KKR Timor Rumbai Kusuma masuk ke Sasana Handrawina. Gusti Timor mengatakan prosesi yang dilakukan LDA bertentangan dengan komunikasi internal mereka sebelumnya. Penobatan ini pun menambah daftar panjang perebutan tahta Keraton Kasunanan Solo dengan para pihak saling mengklaim legitimasi atas tahta warisan mendiang PB 13. Peristiwa penobatan dua raja di Keraton Kasunanan Solo menandai babak baru tarik ulur legitimasi tahta di Keraton Kasunanan Solo. Peristiwa semacam itu bukan kali pertama terjadi. Hal ini pun menambah daftar panjang insiden perebutan tahta Keraton Solo yang menjadi sorotan publik. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.